Pemirsa, selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung dan tentunya di acara kita bersama Mario Teguh, Golden Ways. Living in dream and not in fear adalah topik kita di malam hari ini. Yang menjadi sebuah pertanyaan mengenai living in dream and not in fear. Pak Mario, apakah pilihan-pilihan sikap kita dalam konteks mencapai impian? Ada apa saja, Pak? Oke, pilihan. Iya, Pak. Kita semua sudah mendengar ya orang berslogan, life is choice gitu. Hidup adalah pilihan. Betul ya itu ya? Betul ya? Tapi bukan golden ways kalau lazim. Lazimnya adalah hidup ini pilihan. Bukan. Life is no choice. Hidup ini bukan pilihan antara baik atau buruk. Hidup ini harus milih baik. Bukan pilihan. Saya milih buruk Pak Mario. Nggak bisa sama Tuhan dikasih masalah. Supaya kembali ke jalan yang benar. Ya tak? Kalau saya milih kebaikan, dikasih hadiah, rezeki yang lebih baik, kesehatan, perlindungan dari fitnah. Lihat, dalam hidup ini tidak ada pilihan, kecuali satu, jadi orang baik. Nah, memilih hidup dalam keberanian ini supaya lebih mudah terjadinya kebaikan bagi kita. Kita lihat meme-nya ya. Keberanian adalah wilayah sukses dan kegagalan. Rasa takut adalah wilayah kelemahan dan kegagalan. Jadi kalau gitu pilih yang mana? Berani. Di dalam keberanian ada kemungkinan sukses, ada kemungkinan gagal. Di dalam rasa takut ada kemungkinan lemah, ada kemungkinan gagal. Pilih yang kemungkinan yang mana? Berani, karena di dalam berani ada kemungkinan sukses. Nah, apa yang kita harus lakukan? Kalau kita memasuki wilayah keberanian ada dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Apa yang harus kita lakukan? Sukses sebelah kanan, gagal sebelah kiri. Apa yang harus kita lakukan? Sejak muda, makan makanan yang sehat supaya siap untuk sukses. Hindari kebiasaan buruk sehingga masih sehat waktu sukses. Kan banyak orang sakit kanker setelah sukses. Paru-paru karena kebiasaannya merokok. Atau rusak otaknya karena alkohol atau narkoba. Lihat tuh. Membangun pergaulan yang baik, tidak ikut-ikut haters, menghujat. Karena tuh ada orang menghujat menteri dulu, sekarang menterinya menjabat, sekarang disambut dengan baik. Orang ngambil, contohnya ini loh dulu waktu dia menghujat menteri itu, sekarang menterinya balik disambut dengan ramah. Ada datanya loh ya, internet itu permanen loh. Internet itu permanen. Jadi anak muda dalam kebencian, kemarahan waktu mudanya menghujat bisa menutup jalan rezekinya di masa depan loh. Karena orang itu dendam, jangan pernah join sama dia. So kalau begitu yang kita lakukan sebagai anak muda dalam keberanian karena ada kemungkinan sukses dan gagal, memaksimalkan kemungkinan sukses. Lalu meminimalkan kemungkinan gagal. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Kita akan berikan kesempatan kepada super audience untuk bisa ngobrol langsung dengan Pak Mario di segmen curhat. Silakan boleh yang ingin curhat angkat tangan agak tinggi. Saya persilakan. Ibu tadi ada 3 orang ya. Silakan boleh maju ke depan. Ibu. Yes. Terima kasih banyak Ibu Ningsih, Ibu Agni dan Ibu Rima. Terima kasih atas kehadirannya. So, Ibu Ningsih, apakah yang menjadi beban hati Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ningsih, saya dari Medan. Umur saya 27 tahun. Oh ya, oke. Sesuai dengan umur-umur seumuran saya ya. Kalau umur 27 tahun tuh udah pada menikah ya Pak. Saya masih single, belum menikah. Jadi kan saya asalnya dari Medan. Membuat saya itu nggak mau pulang lagi ke Medan itu teman-teman saya udah pada menikah Pak. Jadi setiap ketemu reunian atau ketemuan biasa aja kayak gini pasti tanya kapan kawin gitu. Terus saya dengan hati kecil saya menjawab ya Pak. Saya sedih sebenarnya ya Pak karena saya belum menikah. Jadi saya bilang jodohnya belum ketemu. Kenapa?
Ya, saya belum ketemu jodoh saya yang pas, Dan Pak. dipilih. Baru setahun ini saya pacaran setelah saya nggak ke Medan lagi, Pak. Oh gitu, ini orang di Jakarta? Iya, orang Depok. Orang Depok. Oke, good. Nah, memilihnya dulu memang hanya khusus wilayah Depok. Kalau boleh saya tahu, kira-kira mengapa pribadi secantik Anda, sehappy Anda, seterbuka Anda, kok masih belum gitu ada laki-laki yang serius gitu untuk menikahi Anda dan Anda juga belum serius gitu ingin gemesin dia. Mengapa? Ya karena saya belum jodoh saya. Tuhan masih menyimpan jodoh saya kali, Pak. Oh begitu, jadi Tuhan menyimpan jodoh. Kalau Tuhan menyimpan jodoh itu, katakan di sebuah lemari. Ada berapa jodohnya? Satu, Pak. Satu. Hukumnya, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan sebaliknya. Berarti wanita rendah kualitas untuk laki-laki rendah kualitas, wanita tinggi kualitas martabat untuk laki-laki yang itu sesuai. Berarti sebetulnya nggak satu yang disimpan. Lemarinya pun ada laci-lacinya. Ini kalau dia nggak sekolah dengan baik, ini kalau nggak memelihara mulutnya, ini kalau memelihara hatinya, ini kalau nggak memelihara pergaulannya. Dia bergaul di tempat perjudian, di tempat beredarnya aroma narkoba, ini kelasnya. Berarti jodoh itu banyak. Tinggal Anda itu dekat-dekat lemari yang mana. Nah, yang Anda inginkan itu yang seperti apa laki-laki itu? Nah, semua wanita pasti pingin ya punya suami. Itu cara untuk merasa aman menjawab dengan cara semua wanita. Jadi kalau salah bukan salah aku. Oke, makanya saya tanya adalah jodoh seperti apa yang Anda inginkan? Yang bertanggung jawab sama saya, yang mencintai saya dengan tulus. Stop dulu. Yang bertanggung jawab kepada Anda, ini hanya cocok kalau Anda tipe yang akan bertanggung jawab kepada pria. Apakah Anda dalam bergaul dengan pria menunjukkan Anda pribadi yang caring, yang memperhatikan kepentingannya? Caring. Terus satu tadi, mencintai. Yang mencintai Anda, ada nggak yang sudah mencintai Anda? Ada, tapi tidak ada cintai balik. Dicintai balik. Kenapa kok belum menikah? Oke, mikrofonnya Mbak. Belum menikah karena saya udah nanya ya Pak, kepastian saya untuk dinikahi sama dia. Katanya sabar dulu, dia lagi nabung untuk ngumpul. Yang Anda tanyai berapa orang? Satu, karena pacar saya kan satu Pak. Nanti dulu. Ada theory of probability. Ada teori kemungkinan. Kalau ada mobil lewat, Anda lempar, berapa kemungkinannya kena? 10%. Jadi kalau pasti kena, satu mobil, berapa mobil Anda lempar? 10. Makanya, berapa orang Anda tanya? Karena pacar saya satu, saya nanya sama satu. Tapi kan tadi saya memberi kesempatan pada yang lain Pak. Itu sebabnya terbukalah secara berjenjang. Orang yang mau cari jodoh, terbukalah secara berjenjang. Ini konsep baru. Banyak orang itu terbuka secara total, menunggu dia, padahal dia orang yang salah. Terbukalah secara berjenjang. Friend, 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 friend. Dengan berjalannya waktu, good friend, good friend, good friend, good friend, good friend, good friend. Gitu loh. Lama-lama best friend, best friend, best friend, best friend. Nah di antara your best friends itu loh. Ada yang you will fall in love to dan ada yang akan fall in love with you. Tapi harus berjenjang. Wanita itu satu blok lalu dia yang terbaik. Padahal wanita ini punya kebiasaan anak laki-laki baik dihindari, yang nakal-nakal dikejar. Kalau disakiti dia bilang semua laki-laki sama. Nah, jadi apa yang harus Anda lakukan untuk mendapatkan laki-laki yang seperti spesifikasi Anda? Awalnya berteman dulu ya sama
teman-teman yang lain, membuka hati untuk yang lain, Good. tapi tetap setia sama pacar saya yang sekarang. Oke. Kalau memang jodoh, nanti pasti saya akan menikah juga, walaupun itu entah kapan. Gitu ya. Super sekali. Sekali.